Meninggalkan batas. Setelah setahun mendampingi siswa Helsinki, saya memutuskan untuk menyusun kembali sebagian besar pelajaran seni dan bahasa kami. Saya ingin kelas 6 menggunakan sebagai besar jam pelajaran untuk mengerjakan proyek tertulis yang menurut mereka untuk meneliti, merancang, menulis ulang, mengedit, dan menyampaikan kepada teman sekelas dan saya. Saya mengetahui bahwa jika mereka ingin berkembang menjadi penulis yang efektif, mereka selalu memiliki kesempatan yang luas untuk bekerja seperti penulis aslinya. Tahun itu, kami banyak menggunakan jam kelas di salah satu lab komputer sekolah yang bersebelahan dengan perpustakaan. Sebelum membuat tulisan yang baru, saya memberikan lembar penjelasan atas proyek tersebut. Dan setelah mendiskusikan bersama-sama, saya meminta mereka untuk bekerja secara mandiri. Kami membuat kotak khusus di papan tulis tempat murid kelas 6 saya dapat menuliskan nama mereka sebagai cara untuk mengadakan sebuah pertemuan dengan saya. Perlajo contohnya. Dan saya dapat menggunakan sistem yang sama untuk mengadakan pertemuan dengan mereka. Biasanya, dalam sebuah konferensi penulisan, seorang murid dan saya akan membicarakan komentar tertulis yang telah saya buat di tulisan mereka. Dan kami bergerak ke langkah berikutnya. Begitu saya melaksanakan kerangka kerja selama pelajaran seni dan bahasa, saya segera melihat sebuah perubahan positif. Saya meluangkan waktu lebih banyak untuk memberikan masukan yang konstruktif kepada siswa kelas 6 saya. Sementara siswa saya menghabiskan lebih banyak waktu untuk mengerjakan proyek penulisan yang diminta. Selama jam pelajaran tersebut, mereka bisa berada di mana saja ketika menulis. Beberapa membuat brainstorming di buku catatan mereka, beberapa pembicara di meja di tengah lab, beberapa mengetik di komputer, dan lainnya membaca di perpustakaan. Saya tidak keberatan di mana mereka berada selama proses ini, selama mereka fokus pada pekerjaan mereka. Beberapa murid bertanya apakah mereka bisa mendengarkan musik melalui MP3 player mereka di dalam kelas. Ketika mengerjakan tugas tersebut, dan saya katakan tentu saja boleh. Namun pengaturan yang baru ini tidak seluruhnya berjalan mulus. Beberapa murid kelas 6 tampak merespon dengan sempurna karakter mandiri dari pendekatan model seminar ini. Menyelesaikan potongan penulisan yang jauh melampaui ekspektasi awal saya terhadap mereka. Ini adalah anak-anak yang sama yang pada akhir mengembangkan kebiasaan memberi dan menerima masukan yang terinci satu sama lain tanpa perlu saya dorong. Namun ada juga beberapa murid yang tampak memerlukan arahan lebih selama jam menulis ini, dan tidak titik inilah saya melihat pentingnya strategi lab margin, meninggalkan batas. Di beberapa tahun pertama mengajar, saya jarang merencanakan pembelajaran dengan suatu batas. Saya merancang pelajaran demikian rapat sehingga murid yang tidak fokus atau interupsi lain dengan mudah membajak pelajaran saya. Di Finlandia, saya sungguh menggenggam nilai dari lab margin atau waktu yang fleksibel di jam sekolah, ketika hal-hal penting dapat dimasukkan dalam proses belajar mengajar. Di sekolah Finlandia, di mana jeda 15 menit menjadi lazim, pembatasan adalah hal yang alami. Jika seorang anak di kelas menginginkan klarifikasi mengenai suatu tugas, kita dapat mendiskusikan pekerjaan mereka dalam salah satu istirahat tersebut. Atau jika menjadi kesalahpahaman di antara beberapa murid, kita dapat menyelesaikannya di waktu tersebut. Adanya jadwal di sekolah Finlandia yang memberikan saya kesempatan untuk membicara dengan siswa saya, sebagaimana yang diperlukan di hari sekolah sangat membantu. Untungnya jadwal jenis ini
bukanlah satu-satunya cara untuk mengakomodasi waktu yang fleksibel di dalam kelas. Sebagai guru, kita dapat memasukkan batas ke dalam pelajaran kita. Ini adalah sesuatu yang saya lihat dengan jelas ketika saya mengganti format pelajaran seni dan bahasa saya. Dengan pengaturan yang baru ini, saya gembira melihat bahwa siswa saya bersemangat menjadi penulis. Namun beberapa lainnya terlihat tersesat. Awalnya pendekatan ini tidak berlaku untuk setiap orang dan kita perlu intervensi. Rehat 15 menit setelah pelajaran dapat digunakan untuk berbincang dengan siswa kelas 6. Namun saya menemukan bahwa sangat penting menerapkan batas selama pelajaran. Saya hanya akan membuang-buang jam pelajaran jika saya campur tangan setelah 45 menit jam pelajaran. Siswa saya perlu segera menerima masukan, terutama mereka yang menghadapi kesulitan. Untungnya, struktur kerangka kerja sekolah mendukung praktik ini. Karena murid saya bekerja secara mandiri, saya memiliki banyak fleksibilitas dalam pembelajaran saya. Saya dapat berbicara kepada murid secara personal, bertemu dalam kelompok kecil, berkeliling, menemui siswa kelas 6 saya dengan memberikan anak-anak ini kemandirian yang lebih banyak. Maka saya akan mendapatkan kemandirian yang lebih besar juga. Selama latihan, penulisan saya ingin segera mungkin berdiskusi dengan murid-murid. Karena pertemuan ini memberikan keuntungan yang besar bagi saya. Bagaimanapun jika masuk akal untuk memulai diskusi hingga semua murid kelas 6 tenang dan fokus pada pekerjaan mereka. Sehingga saya biasanya menggunakan beberapa menit di awal pelajaran untuk memulai kelas secara perlahan, di mana saya dapat menanggapi beberapa masalah seperti catatan yang lupa atau kekurangan komputer sekolah saat anggota kelas melanjutkan proyek penulisan mereka. Begitu semua orang terlihat tenang, saya memulai pertemuan secara individual berdasarkan permintaan yang ditulis di papan tulis. Namun, kadangkala bahwa setelah saya membahas asal-muasal masalah, beberapa anak masih memerlukan arahan lebih lanjut. Jika saya melihat contohnya, ada seorang anak menghabiskan waktunya hanya untuk mengutak-atik MP3 player, bukannya bekerja. Saya tahu itulah waktu tepat untuk masuk. Idealnya saya menutup diskusi dan sebelum mengundang siswa berikutnya untuk diskusi, memberikan masukan kepada murid tersebut sesuai kebutuhan yang bersangkutan. Di tahun kedua mengajar di Finlandia, model pelatihan penulisan yang saya laksanakan jauh dari kata sempurna, namun mampu memberikan banyak kesempatan bagi para murid dan saya untuk bekerja secara mandiri. Dengan demikian, banyak batas yang dapat dimasukkan guru untuk membangun peluang tanpa perlu melembangkan model pelatihan ini. Meskipun ini sungguh perlu dipertimbangkan, apa yang esensial adalah bahwa para murid memiliki banyak waktu untuk melaksanakan kerja mandiri yang bermakna, yang membuat guru memiliki waktu yang luas ketika menawarkan masukan yang berarti. Salah satu momen yang paling penting untuk memasukkan batas adalah jam pelajaran pertama. Dalam pengalaman saya, anak-anak membutuhkan beberapa menit untuk tenang sebelum mengalihkan perhatian mereka ke pelajaran hari itu. Dalam pengalaman saya, akan berguna untuk menuliskan pesan sesuai umur kepada murid Anda yang akan dibaca murid saya segera setelah mereka memasuki kelas. Setelah saya menyapa mereka, tentu saja. Kemudian siswa yang secara otomatis tahu kalau mereka harus menyelesaikan kerja mandiri sekitar 5 menit. Seperti membaca buku yang menarik sesuai level mereka atau mengerjakan latihan matematika. Ketika siswa saya sudah memiliki rutinitas ini melalui latihan dan tuntunan yang cukup dari saya, ini memberi kelas saya beberapa menit
margin yang berharga. Dengan sistem ini, saya dapat dengan mudah memeriksa bersama murid saya mengenai pekerjaan rumah mereka, kesehatan, apapun, ketika mereka secara perlahan dan tenang masuk ke hari berikutnya. Dalam kenyataan, saya telah menemukan bahwa rutinitas ini dapat dilaksanakan secara efektif kapanpun siswa memasuki kelas, untuk memberikan batas dan awal yang mulus untuk memulai pelajaran apapun. Dalam bukunya Text Like an Champion 2.0 2015, Doug Lemop menyebut hal ini sebagai "don't know, lakukan sekarang", dan langkah pertama dalam pelajaran yang luar biasa. Halaman 161. Dia menjelaskan "don't know" sebagai sebuah aktivitas singkat yang instruksinya telah Anda tulis pada papan atau bentuk cetak lainnya untuk para siswa ketika mereka memasuki kelas. Dengan kata lain, don't know dilakukan sebelum Anda mengajar. Halaman 161. Dalam Text Like an Champion, Lemop mengidentifikasi 4 karakteristik kunci. 1. Arahan untuk melakukan don't know harus diberikan di satu titik yang sama di dalam kelas. Entah itu papan tulis atau selembar kertas yang ditempel di tembok, sehingga siswa tahu pas kemana mereka harus mencarinya saat masuk kelas. 2. Kegiatan don't know harus berupa tugas mandiri yang tidak memerlukan instruksi lebih lanjut dari guru atau percakapan di antara para siswa. 3. Pentingnya untuk melaksanakan don't know selama 3 hingga 4 menit sehingga tidak banyak memotong jam pelajaran utama. Lemop yakin bahwa kegiatan don't know sebagainya dalam bentuk tertulis untuk membuatnya lebih tegas dan menarik perhatian siswa, dan dapat membuat guru memegang tanggung jawab siswa dengan lebih baik. Halaman 162. Saya tidak setuju dengan tentang poin ini karena yang saya temui, siswa akan langsung membaca buku. Contohnya, segera setelah mereka berhadapan dengan teksnya sederhana itu. 4. Secara umum, don't know yang baik menurut Lemop sebaiknya menampilkan secara singkat pelajaran hari itu atau mengulas pelajaran sebelumnya. Halaman 162. Tujuan ini sungguh mengagumkan, namun saya pikir ini juga akan berjalan jika siswa terus-menerus melakukan proyek mandiri, seperti menulis atau seperti yang akan disebut sebelumnya, membaca buku. Salah satu kesalahan yang paling sering dilakukan saat mengobservasi implementasi don't know tulisan Lemop adalah bahwa guru kehilangan banyak waktu saat melakukan review. 15 menit berlangsung dan don't know telah menggantikan pelajaran utama yang telah disusun. Halaman 162. Untuk menghindari hal ini, Lemop menyarankan agar guru mengalokasikan waktu tidak lebih dari 3 hingga 5 menit untuk kegiatan don't know ini. Ini terdengar masuk akal menurut pendapat saya. Alasan paling utama untuk menerapkan rutinitas don't know adalah dengan menyediakan batas yang cukup, sehingga siswa, saya sendiri dapat mengenal inti pembelajaran ketika kami masuk dalam suatu mata pelajaran. Jika Lemop menyarankan bahwa kita, guru, memberikan siswa kita tugas don't know yang sama, saya pikir para siswa akan termotivasi untuk melakukan pekerjaan ini ketika mereka diberi pilihan. Kenyataannya, para siswa memberi antusias dari yang saya cermati manakala mereka diberi variasi pilihan.